Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khusara. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Surah Alhamdulillah balas naniasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita, termasuk nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada malam ke-25 di bulan Ramadan ini kita masih bisa berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan serangkaian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, Bapak Ibu ya. Kalau sehat dapat dilihat dari fisik Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah sehat dan bahagia? Apa bersedih? Alhamdulillah kalau dalam keadaan bahagia. Ya. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Di 2 malam yang lalu kita sudah mengkaji fungsi Al-Quran yang Allah jelaskan pada surah Al-Baqarah 185. Yang ketiga adalah sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda. Malam hari ini kita akan kaji Al-Quran surah Al-Isra ayat 82. Masih merupakan bagian tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah. Setelah di Al-Baqarah ada 3 tujuan: sebagai petunjuk, sebagai penjelasan atas petunjuk, dan sebagai pembeda. Maka di Al-Quran surah Al-Isra Allah SWT menyebutkan ada 2 tujuan Al-Quran diturunkan. Malam hari ini kita akan kaji bagian yang pertama. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat. Allah SWT telah menjadikan Al-Quran sebagai obat. Obat apa, Bapak dan Ibu? Yang pertama, untuk mengobati jiwa kita manusia. Allah SWT menyampaikan di Al-Quran surah Yusuf ayat ke-53. Wa ma ubarri'u nafsi. Ini merupakan pernyataannya Nabi Yusuf alaihissalam. Innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi.
Inna rabbi ghafurur rahim. Wa ma ubarri'u nafsi, dan tidaklah aku bisa berlepas diri dari dorongan jiwaku. Innan nafsa, sesungguhnya jiwa itu la ammaratun bisu'i, senantiasa memerintahkan kepada perkara yang buruk. Illa kecuali ma rahima rabbi, jiwa yang dirahmati oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran sebagai sifat, Al-Quran akan membimbing jiwa yang ada pada diri kita. Karena pada hakikatnya kita manusia itu terdiri dari 3 unsur. Bukan dualisme ya. Bukan 2 menjadi 1, tetapi 3 menjadi 1. 3 menjadi 1 itu apa saja? Yang pertama jasad. Ini yang bisa kita lihat. Kemudian jasad ini mengalami fase dari mulai lahir, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sepuh, kemudian nanti mengalami penuaan, itu jasad. Jasad ini dapat dilihat dan dapat dipelajari. Kemudian unsur yang kedua yang menyusun tubuh manusia adalah jiwa. Yang ketiga yang menyusun unsur manusia adalah ruh. Ruh tidak dapat dipelajari karena kata Allah, ilmu tentang ruh ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara jiwa bisa dipelajari. Maka jiwa yang ada pada diri kita punya 2 potensi kata Allah. Di Al-Quran surah As-Sam Allah menyampaikan falhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah ilhamkan kepada manusia potensi untuk fujur. Fujur itu artinya berbuat dosa. Wa taqwaha, dan potensi untuk berbuat takwa. Sehingga kalau kita mengenal nama-nama jiwa, yang pertama ada jiwa namanya jiwa lawamah. Ini dorongan jiwa untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi keinginan-keinginan itu adalah jiwa lawamah. Kemudian ada jiwa angkara, dorongan jiwa untuk berkuasa. Maka ada orang yang sudah menjadi ketua RT, pengen jadi ketua RW. Sudah jadi ketua RW, pengen jadi, tidak bisa, lurah itu pegawai negeri, harus diangkat. Kepala desa. Setelah jadi kepala desa, pengen jadi camat, tidak bisa. Camat itu diangkat pegawai negeri. Bupati atau wali kota. Sudah jadi bupati, wali kota, pengen jadi gubernur. Sudah jadi gubernur, pengen jadi, itu adalah angkara. Dorongan jiwa pada manusia untuk ingin berkuasa. Dan yang sudah berkuasa biasanya tidak pengen gantian, tidak pengen turun, betah di atas, karena fasilitasnya lengkap dilayani. Kalau sudah jadi pemimpin, itu kan pintu mobil aja dibukakan, kacamata dibawakan, tas ada yang bawa. Makanya kalau sudah purna nanti tasnya ketinggalan karena lupa, tidak ada yang bawain. Jadi masih bersyukur yang tidak pernah jadi penguasa. Tasnya tidak pernah ketinggalan karena dibawa sendiri terus. Ini jiwa angkara, ada pada tiap-tiap orang. Kemudian ada jiwa amarah, dorongan jiwa untuk mempertahankan diri. Ini kalau dalam cerita pewayangan ya, 3 jiwa tadi. Lawamah itu diwakili oleh adik perempuannya Rahwana, namanya Sarpa Kenaka. Ini punya dorongan dasar sehingga dia sampai naksir adiknya Rama, namanya Laksmana. Ngudak-ngudak Laksmana, Laksmananya tidak mau. Kemudian angkara itu diwakili oleh Rahwana itu sendiri. Dia ingin berkuasa,
padahal sudah punya kerajaan yang besar, Alengka diraja. Saking berkuasanya dan ingin semuanya dikuasai, dia ingin menguasai istri orang lain. Naksir istrinya Rama, namanya Sinta. Jadi Rahwan ini termasuk pebinor, perebut bini orang. Itu Rahwana. Bukan pelakor, masa laki-laki pelakor, pebinor. Kemudian yang punya sifat amarah siapa? Adiknya Rahwana, namanya Kumbakarna. Ini kalau bangun melek ya ngamuk, makanya kalau bangun kasih makan, kenyang tidur, nanti lapar bangun lagi, kasih makan lagi. Tapi ketika terjadi perang antara Rama, Laksmana dibantu oleh Hanuman, Subali, Sugriwa, itu Kumbakarna ikut membela Alengka. Dia mengatakan bukan membela kakaknya, tapi membela negaranya. Kemudian ada nafsu yang baik, namanya nafsu mutmainnah. Ini kalau dalam pewayangan diwakili oleh adik bungsunya Rahwana, namanya Wibisana. Jadi 4 nama ini mewakili jiwa yang ada pada diri kita. Kembali kepada konteks Al-Quran sebagai obat, dorongan nafsu yang sifatnya dasar itu oleh Al-Quran diarahkan. Manusia punya dorongan untuk makan, oleh Al-Quran diarahkan. Boleh makan, boleh, tapi yang dimakan kata Allah yang halalan thayyibah. Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Manusia boleh makan, boleh, tapi pertama harus halal. Yang kedua harus baik. Halal itu artinya apa? Diizinkan oleh syariat untuk dimakan. Halal itu, Bapak dan Ibu, mencakup 3 aspek. 1, halal wujudnya. 2, halal cara mendapatkannya. 3, halal cara pengolahannya. Kalau halal terpenuhi, maka lihat yang kedua, makan ini baik apa tidak? Baik, silahkan. Jangan sampai selesai makan, 2-3 jam kemudian menyalahkan makanan. Karena terjadi efek negatif terhadap tubuh. Karena ada orang tertentu terhadap makanan tertentu itu reaksinya negatif. Yang asam uratnya tinggi misalnya, kan tidak boleh makan emping, tidak boleh makan sayuran yang berwarna hijau. Ketika nuruti kepinginan kemudian sakit, jangan salahkan makanannya. Salahkan diri yang tidak mampu mengendalikan jiwa. Dorongan untuk menikah, dorongan untuk menyukai lawan jenis, Allah buat syariat nikah. Ini adalah sifat. Kemudian ada jiwa yang marah. Bolehkah marah? Boleh. Tetapi kata Allah, marah itu wal kadhiminal itu harus dikendalikan, bukan dilampiaskan. Kapan seseorang boleh marah? Ketika kemarahannya bisa mencegah orang lain dari kemungkaran. Tapi marah yang terkendali, marah yang terkontrol. Ini Al-Quran memberikan ajaran itu. Bolehkah orang berkuasa? Boleh. Apa yang dikuasai yang memang menjadi haknya dan digunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ketiga-tiganya dapat diarahkan, maka nafsu yang keempat inilah yang akan menjadi dominan atau mendominasi. Sehingga ketika jiwa itu menjadi mutmainnah, ketika Allah memanggil untuk menghadap Allah, Allah akan memanggil dengan panggilan yang sangat mesra. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini yang membimbing apa Bapak Ibu? Al-Quran. Maka begitu jiwa tunduk kepada Al-Quran, jiwa mutmainnah yang akan lebih dominan, 3 jiwa yang lain akan tunduk mengikuti. Tapi kalau tidak tunduk dengan Al-Quran, dengan Allah SWT, maka 3 jiwa yang tadi bisa dominan dan mutmainnahnya akan kalah. Maka ada orang yang menuruti angkaranya, inginnya semua dikuasai.
Ada orang yang menuruti amarahnya, jengkelan tiap hari, bahkan sehari bisa berkali-kali. Ada orang yang menuruti lawamahnya, apapun dia ambil, yang penting pengen. Ini karena mutmainnahnya kalah. Maka Al-Quran itulah sebagai sifat, sebagai obat. Kemudian yang kedua, apa yang diobati oleh Al-Quran? Apa yang ada di dalam pikiran kita, Bapak. Dalam pikiran kita itu ada su'udun dan ada husnudun. Apa su'udun? Berprasangka buruk. Al-Quran mengingatkan, ijtanibu katsiran minadh-dhon, inna ba'dadh-dhonni ismun. Jauhi oleh kalian banyak berprasangka. Jadi kalau di pikiran muncul buruk sangka, jangan diucapkan. Tapi kalau di pikiran muncul baik sangka, silahkan ucapkan. Jangan buruk sangka kepada orang lain, apalagi berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yang diobati oleh Al-Quran apa? Hati. Dalam hati ada kedengkian, diobati. Dalam hati ada riya, sum'ah, ujub, takabur, wakhil, toma, itu semua diobati dengan Al-Quran. Kalau hatinya sudah dibersihkan, maka kata Allah, qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha. Orang itu akan jadi orang yang beruntung. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, terakhir Rasulullah SAW menyampaikan bahwa dalam tubuh kita ada segumpal darah yang jika dia baik maka baik semuanya, yang jika dia buruk maka buruk semuanya. Apakah itu? Dia adalah al-qalbu, hati. Dan hati yang dibimbing dengan Al-Quran akan berefek kepada ucapan yang baik, pikiran yang baik, perbuatan yang baik, karena hati adalah panglima atas seluruh anggota tubuh kita. Demikian, mudah-mudahan menyemangati kita semua. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.